Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin memberikan informasi dan pengetahuan kepada teman-teman semua nih mengenai modal Ventura. Nah, untuk itu sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ghani Azari dan ada dua teman lainnya yaitu ada Farza Zahra dan juga Arifni Galitasya. Nah, untuk itu mari kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Let's go. Berikut ini adalah pengertian modal Ventura menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Neil Cross. Menurut Neil Cross, modal Ventura itu adalah suatu pembiayaan yang mengandung resiko. Nah, biasanya modal Ventura itu dilakukan dalam bentuk berpartisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan rintisan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu menurut Martono. Menurut Martono, modal Ventura merupakan suatu modal yang ditanamkan pada usaha yang memiliki resiko. Nah, dengan tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga atau dividen. Yang ketiga yaitu menurut Amelio Whitney-Hesty, yaitu modal Ventura suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha yang memiliki resiko dan perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya dengan jangka waktu yang tertentu. Nah, yang keempat itu menurut Hasanuddin Rahman, modal Ventura merupakan suatu penanaman modal kepada suatu perusahaan di mana penanaman tersebut mengandung resiko. Nah, menurut Handowo, modal Ventura merupakan suatu dana usaha dalam bentuk usaha atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Nah, sumber dananya itu adalah perusahaan modal Ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa modal Ventura atau yang bisa disebut dengan Ventura Capital adalah salah satu jenis investasi yang pembiayaannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Setelah mengetahui pengertian dari modal Ventura, berikut ini adalah ciri khas dari modal Ventura. Yang pertama itu bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua itu modal Ventura itu bantuannya bersifat sementara. Yang ketiga, modal Ventura terlibat dalam manajemen perusahaan. Yang keempat, pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kelima, pembiayaan berisiko tinggi karena tidak adanya jaminan. Yang keenam yaitu motif usaha adalah keuntungan yang tinggi. Yang ketujuh yaitu pembiayaan berjangka panjang sekitar 5-10 tahun. Yang kedelapan, pembiayaan ditunjukkan pada perusahaan baru yang berinovasi. Tujuan pembiayaan modal Ventura itu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Nah, berikut ini adalah tujuan lainnya dari modal Ventura. Yang pertama itu memungkinkan dan mempermudahkan pendirian di suatu perusahaan yang baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dan pada tahap-tahap awal biasanya. Nah, yang ketiga itu membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk menjadi produk yang siap dipasarkan. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk yang siap dipasarkan juga. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research dan development. Yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya ahli teknologi. Yang kedelapan, membantu dan memperlancarkan pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Dari adanya modal Ventura ialah untuk meningkatkan potensi kegiatan usaha dan pemasarannya menjadi lebih efisien, likuiditasnya meningkat, dan rentabilitasnya membaik. Selanjutnya, jenis-jenis modal Ventura. Jenis-jenis modal Ventura terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan cara pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan oleh investor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bantuan manajemen dan bantuan finansial.
Berdasarkan pemberian bantuan terdiri dari dua lagi, yaitu pertama ada single tier approach. Perusahaan menghimpun berbagai dana, lalu mengelola dana tersebut, lalu diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Yang kedua ada two tier approach. Nah, modal dikelola oleh dua badan usaha yang terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau fund company, dan yang satu lagi sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Selanjutnya, jenis modal ventura yang kedua ada berdasarkan cara penghimpunan. Dana perusahaan diperoleh dengan berbagai cara. Berdasarkan cara penghimpunannya, venture capital dibedakan menjadi dua, yaitu ada leverage venture capital dan equity venture capital. Nah, yang pertama, leverage venture capital. Leverage venture capital ini berasal dari suatu perusahaan modal ventura namun dihimpun dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak. Nah, sedangkan equity venture capital sumber dananya berasal dari suatu perusahaan modal ventura dan sebagian besar dana dihimpun dari modalnya sendiri. Selanjutnya yang terakhir, jenis modal ventura yang terakhir ada berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan ini menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap suatu modal. Nah, berikut ada jenis-jenis menurut kepemilikan. Yang pertama ada Private Venture Capital Company. Sesuai namanya, Private Venture Capital Company belum go publik atau perusahaan ini belum menjual sahamnya di bursa efek. Nah, yang kedua ada Public Venture Capital Company atau kebalikan dari Private Modal Capital Company, yaitu perusahaan modal ventura yang telah menjual sahamnya di bursa efek. Nah, yang ketiga ada Bank Affiliate Venture Company atau perusahaan yang didirikan oleh beberapa bank yang mengalami surplus dana atau memiliki misi khusus dalam hal venture capital. Nah, yang terakhir ada Conglomerate Venture Capital, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa perusahaan lainnya. Selanjutnya ada sumber dana modal ventura. Sumber dana modal ventura ini berasal dari yang pertama ada investor perseorangan, atau umumnya investor perorangan ini lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Nah, yang kedua ada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Pada lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi dari lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura juga didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Nah, yang terakhir ada perusahaan. Dari perusahaan ada berdasarkan dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dari dalam perusahaan seperti contohnya cadangan laba yang belum terpakai, laba yang ditahan, ataupun dari luar perusahaan seperti ada investor baik yang perorangan maupun industri, ataupun pinjaman dari lembaga perbankan atau pinjaman dari lembaga asuransi dan pinjaman lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama ada pinjaman. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada sumber dana modal ventura, pinjaman ini bisa berupa pinjaman dari lembaga perbankan atau pinjaman dari lembaga asuransi dan pinjaman lainnya. Yang kedua ada saham. Yang ketiga bagi hasil. Bagi hasil ini jenis pembiayaan untuk usaha kecil yang tidak memiliki badan hukum atau yang memiliki badan hukum, di mana kedua belah pihak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis yang ada. Dan yang keempat ada membangun bisnis baru. Nah, perusahaan modal ventura bekerja dengan perusahaan mitra dalam membangun bisnis yang benar-benar baru. Nah, yang kelima ada semi equity finansial atau jenis pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan mitra bisnis. Nah, yang terakhir ada equity finansial. Nah, yaitu jenis pembiayaan langsung yang dibuat oleh perusahaan modal ventura dengan berinvestasi di perusahaan mitra bisnis dan mengambil bagian dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan mitra bisnis tersebut. Selanjutnya, adapun dasar hukum modal ventura di Indonesia, yaitu yang pertama, Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 469/KMK-17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pemberian modal ventura. Yang ketiga
ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal Ventura. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/MK titik 01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal Ventura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dasar hukum modal Ventura lainnya. Selanjutnya ada dasar hukum pembiayaan modal Ventura di Indonesia. Terdapat beberapa dasar hukum pembiayaan modal Ventura di Indonesia. Di antaranya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1952 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha atau PPU perusahaan modal Ventura. Yang kedua ada Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan modal Ventura. Yang ketiga ada Kemenku Nomor 1221 Tahun 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya ada sifat dasar hukum modal Ventura. Yang pertama itu ada hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat dua sumber hukum sebagai dasar bisnis modal Ventura, yaitu yang pertama ada asas kebebasan kontrak. Modal Ventura merupakan dokumen hukum utama atau main legal dokumen yang dibuat dan berfungsi secara sah bagi perusahaan modal Ventura dan perusahaan pasangan usaha dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua ada Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar hukum modal Ventura berupa undang-undang di bidang hukum perdata, yang terdapat pada KUH Perdata UU Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua ada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengoperasian, dan yang ketiga ada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua ada hukum publik. Dalam hukum publik terdapat dua peraturan. Yang pertama ada di Undang-Undang Bidang Hukum Publik, yang terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua ada UU Nomor 3 Tahun 83 tentang wajib daftar perusahaan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Yang kedua itu pada hukum publik terdapat peraturan tentang lembaga pembiayaan. Yang pertama terdapat di Kemenku KMK 013 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, kemudian diubah disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1965. Nah, selanjutnya ada keistimewaan modal Ventura. Modal Ventura ini memiliki beberapa keunikan yang tidak dimiliki jenis permodalan lainnya. Di antaranya itu yang pertama, merupakan investasi jangka panjang bagi investor yang menanam modal pada perusahaan startup dan tidak mengharapkan keuntungan dalam jangka pendek. Namun mereka mengharapkan pengembalian modal atau keuntungan setelah jangka panjang, maksimal 10 tahun. Yang kedua itu bersifat ekuitas, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh investor merupakan modal langsung. Nah, yang ketiga ada pembiayaan dengan tingkat risiko modal yang diberikan oleh para investor sebenarnya cukup berisiko tinggi. Mengapa? Karena ketidakpastian bisnis dari perusahaan rintisan yang telah ditargetkan. Nyatanya, para investor yang bergabung di perusahaan modal Ventura lebih tertarik untuk menanam modal di perusahaan baru karena mereka bisa mendapatkan return atau timbal balik yang baik dari perusahaan rintisan tersebut. Kelebihan modal Ventura. Nah, dari kelebihan modal Ventura terdapat 4 kelebihan, yaitu yang pertama adalah menjadi solusi bagi pelaku UKM yang ingin merintis usaha. Biasanya pelaku UKM yang baru merintis kurang memiliki kepercayaan dan seringkali ditolak oleh lembaga keuangan seperti bank dan lain-lain. Oleh sebab itu, kehadiran perusahaan modal Ventura bagaikan angin segar bagi perusahaan startup atau UKM. Nah, yang kedua itu ada perusahaan modal Ventura tidak hanya memberikan bantuan dana tunai saja. Selain memberikan bantuan dana, perusahaan modal Ventura juga memberikan bantuan berupa manajemen yang turut andil memajukan perusahaan startup tersebut. Yang ketiga ada perusahaan modal Ventura selalu memantau jalannya perusahaan mitra. Bahkan lebih dari itu, perusahaan modal Ventura ikut membantu memberikan
sumbangsi atau solusi bagi setiap masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang dirintis olehnya. Tempat itu kelebihannya adalah rata-rata perusahaan modal Ventura sudah memiliki reputasi yang baik, sehingga dapat memperluas jaringan dan mengangkat nama perusahaan mitra yang diberikan oleh modal. Setelah tadi ada kelebihan dari modal Ventura, sekarang ada kekurangan modal Ventura, yaitu ada beberapa kekurangan modal Ventura. Pertama, ada pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura relatif lebih sedikit merugikan perusahaan mitra. Mengapa? Karena pembiayaan jangka panjang yang diberikan menjadi cukup mahal, apalagi perusahaan modal Ventura memakai sistem dividen atau bagi hasil. Yang kedua itu, perusahaan modal Ventura lebih selektif dalam memilih calon perusahaan startup, karena ada resiko tinggi yang menanti mereka, sehingga mereka harus benar-benar memastikan dan memperhitungkan keuntungan yang kiranya akan didapatkan. Nah, yang ketiga itu ada milik perusahaan startup tidak memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan rintisannya, karena perusahaan modal Ventura memiliki hak suara mayoritas yang diperoleh dari kepemilikan saham di dalam perusahaan startup. Untuk pembahasan terakhir, ada perbedaan bank dengan modal Ventura, yaitu dapat dilihat terdapat 6 perbedaan nih di antara bank dan modal Ventura. Nah, bisa lihat teman-teman, yang pertama itu ada pelaku. Nah, dalam pelaku ini perbedaannya terdapat ada kreditur dan debitur yang masuk ke bank, sedangkan investor dan perusahaan masuk ke modal Ventura. Yang kedua itu ada bentuk keuntungan yang berupa bentuk keuntungannya itu apabila pada bank berupa bunga dan kredit, sedangkan pada modal Ventura berbentuk capital gain atau keuntungan berupa modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang berkenan, dimaafkan ya teman-teman. Semoga dari apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat dan jadi ilmu bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa di video berikutnya.